Shalom, selamat sore Sobat Media. Kembali berjumpa dengan kami rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kali ini kita masih menggali bersama kekayaan hikmat masa silam dari kitab Amsal yang diambil dari buku Jujur Melangkah, salah satu terbitan terbaru dari Tangan Terbuka Media bersama penulisnya Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat sore Pendeta Yoel. Selamat sore Mas Kris. Gimana, sehat Pendeta? Ya, berusaha sehat. Ya, kali ini kita tiba di halaman 91 dari buku Jujur Melangkah Pak Pendeta dengan tema mencintai didikan. Ya. Di buku Jujur Melangkah diinspirasi dari Amsal 12 ayat 1. Saya mohon izin untuk membacakannya. Silakan. Sebelum kita mulai diskusi. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran, ia dungu. Ini menarik ya tentang hal didikan. Sepanjang kitab Amsal kita berkali-kali berbicara masalah hikmat, didikan, masalah kebijaksanaan. Semua orang ingin menjadi bijaksana, semua orang ingin semakin bertambah usianya, semakin arif dan berhikmat, semakin dihargai oleh orang lain, tapi ternyata tidak semuanya berhasil melakukannya. Artinya tidak semua orang mampu untuk berlaku bijak, bertindak dengan penuh hikmat. Kadang-kadang malah justru orang bijaksana tidak diukur selalu dari usianya. Mungkin Pak Yoel punya pandangan terkait ini. Ya. Iya, kelihatannya Amsal dengan jelas mengatakan bahwa ya benar yang dikatakan Mas Kris tadi, tidak pandang usia. Tetapi kalau ada orang yang tidak suka ditegur, sesungguhnya dia tidak mencintai pengetahuan. Jadi sebenarnya ketika orang menegur kita, orang sedang menolong kita untuk melihat apa yang tidak kita lihat. Dan ketika orang menegur dengan data tentunya kita bisa mendapatkan pengetahuan juga, pengetahuan dari orang tersebut ya. Dan sekali lagi ini nggak pandang usia, nggak pandang sekolah, tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan, tetapi ya siapa yang tidak mau mendapatkan masukan, ya berarti dia tidak mendapatkan pengetahuan. Artinya teguran di sini adalah kita sama-sama sepakat teguran yang membangun, teguran yang positif ya, bukan sekedar menjatuhkan atau mencari kesalahan dan menjelekkan ya. Iya, sebetulnya entah teguran itu teguran yang membangun, entah teguran itu memang hendak menjelekkan kita, tetapi teguran tetap teguran. Dan mungkin saja niatnya tidak begitu baik, tetapi sekali lagi teguran tetap teguran. Dan mendengarkan teguran akan menolong kita tuh sebetulnya melihat sisi lain dari diri kita menurut pandangan orang lain, dari kacamata orang. Dan bisa saja orang itu memang punya maksud jahat begitu ya. Tetapi melihat diri kita dari sudut pandang dia akan menolong kita juga mengenal diri kita berdasarkan pandangan orang itu. Dan jangan-jangan itu yang tidak kita ketahui. Dan jangan-jangan ya selama ini kita salah, terlalu berlebihan menilai diri kita ya. Bisa saja kita menganggap apa yang kita lakukan positif, ternyata apa yang kita lakukan positif itu di mata orang lain negatif. Sehingga bisa saja itu yang dilihat orang itu. Dan ketika orang itu menyatakannya, kita menjadi punya pengetahuan baru. Pengetahuan bahwa tindakan kita yang positif itu ternyata dinilai negatif. Ini mirip Musa ketika mencoba menjadi pembela orang Israel membunuh seorang mandor di Mesir ya. Betul. Dia merasa dia jagoan, pahlawan, ternyata. Dan ternyata orang Ibrani sendiri merasa nggak perlu dibela, atau merasa tindakan Musa tetap salah, begitu karena dia sudah membunuh, begitu. Dan dari sini Musa berkaca dan bercermin ya mungkin. Dan akhirnya Musa harus lari karena pembunuhan pasti ada akibatnya. Betul. Nah, terkait dengan teguran atau masukan ini Pendeta Yoel. Ini seringkali juga berkait dengan senioritas. Bagi orang-orang muda atau anak-anak kecil ya, setiap masukan atau ajaran mungkin lebih mudah diterima ya dengan terbuka atau positif.
tapi pada usia-usia yang sudah dewasa atau bahkan Ya. lanjut usia untuk menerima teguran dan masukan ternyata tidak selalu mudah, apalagi kalau kita merasa sudah punya pengalaman yang banyak dan yang Ya. memberi masukan orang yang lebih muda. Bagaimana cara kita supaya tetap bisa membuka diri terhadap masukan bahkan oleh orang yang jauh lebih muda? Iya, sebetulnya dalam peribahasa Jawa juga ada ya, kebo nusugudel gitu Ya, ya. ya. Artinya eh, orang tua bisa belajar dari Ya. generasi muda. Ya. Generasi tua bisa belajar dari generasi muda. Ya. Generasi tua bisa belajar mendengarkan generasi muda. Sehingga sebetulnya ketika orang menegur kita, Ya. ketika orang menyatakan kesalahan kita, maka sekali lagi kita bisa ya berterima kasih ya, Ya. karena kita ditolong untuk melihat apa yang tidak kita bisa lihat gitu. Ya, ya, ya. Setiap orang punya blind spot, titik buta, Ya. dan ya apapun motivasinya, saya rasa kita perlu mendengarkan dahulu. Ya. Persoalannya adalah ketika orang mau menegur, kita sudah menilai bahwa tegurannya pasti jelek, Ya, ya. karena orang itu pernah menyakiti kita, Atau bahkan menurut dia pengalamannya belum sebanyak saya, gitu. belum sebanyak kita, dan kita sudah menutup diri terhadap pandangan orang tersebut. Ya. Dan akhirnya kita tidak pernah mendengarkan tuh. Ya, ya. Dan tidak pernah mendengarkan, berarti kita kehilangan kesempatan Ya. untuk melihat diri kita dari sudut pandang orang lain. Ya, ya. Hmm. Ya, menarik sekali nih. Nah, tapi di sisi lain, Pendeta Yoel ini Ya. juga masih terkait dengan masalah teguran dan masukan. Ada tipe-tipe juga dalam kehidupan sehari-hari, tipe-tipe orang yang anti kritik, anti masukan. Iya, Ya, iya, iya. selalu merasa dirinya paling benar, iya, seringkali pokoknya lah ya. Ya. Pokoknya pandangan saya yang benar, yang tepat, Ya. saya punya pengalaman lebih Ya. banyak dibanding kalian. Menghadapi orang-orang seperti ini, bagaimana cara sebaiknya kita memberi teguran atau masukan? Ataukah kita harus selalu mengalah atau mendiamkan saja orang-orang yang keras hati seperti ini? Iya, saya rasa panggilan kita adalah mengingatkan ya. Ya. Panggilan kita adalah menyatakan kesalahan. Ya. Apalagi kita sungguh sayang sama orang itu. Ya. Saya rasa kita hanya mungkin menegur orang yang kita sayangi. Ya. Kalau ada anak tetangga yang melakukan hal yang jahat, atau anak yang tetangganya 5 kilo dari rumah kita, ya aneh rasanya kan kita menegur dia kan. Ya, ya. Jadi ketika kita menegur, sejatinya kita ingin ada perbaikan. Ya. Kita sayang sama orang itu. Ya. Sehingga sekali lagi bagian kita mengingatkan. Ingatkan saja. Nah, ketika orang itu merasa marah, merasa tidak perlu diingatkan, percayalah. Suatu saat orang itu akan paham bahwa teguran kita bukan tanpa dasar. Dan teguran kita dasarnya adalah kasih. Jadi sebetulnya teguran berdasarkan kasih akan menolong orang itu untuk berubah begitu ya. Tapi ketika orang itu marah, ya sudah, yang penting kita sudah mengerjakan bagian kita ya. Kenapa? Karena kita memang peduli. Ya. Mengapa? Karena kita memang sayang. Mengapa? Karena kita ingin dia berubah. Ya. Apalagi dalam organisasi gitu ya. Kalau itu adalah kesalahan organisasi, maka yang mungkin akan berpengaruh pada organisasi, kita teman seorganisasi, kita wajib menegurnya. Karena setiap orang pasti punya pengaruh pengaruh terhadap organisasi. Ini menarik sekali, Pendeta Yoel. Bahkan ternyata dari kepribadian sampai masuk dalam sisi kerjasama tim ya, dalam sisi organisasi ya. Kadang-kadang mengganggu sekali ya satu orang, tapi kadang-kadang keras kepala sehingga mengganggu kinerja yang lain ya. Iya. Dan kan kita pengen jalan bareng-bareng, pengen jalan bersama-sama, pengen tumbuh bersama. Ketika ada satu orang yang kekeh dengan pemikirannya, dan padahal itu bukan pemikiran bersama, maka itu pasti akan menghambat. Pasti akan menghambat. Dan ini tepat sekali agaknya ya, Amsal mungkin ini sebagai sekaligus penutup Pendeta Yoel, bahwa orang yang tidak menerima teguran sampai dikatakan orang yang dungu. Padahal mungkin saja orang ini mungkin berpendidikan tinggi, orang ini mungkin ya usianya senior, tapi ternyata penulis Amsal pun sampai menulis bahwa orang yang tidak menerima teguran disebut sebagai orang yang dungu, orang yang mengabaikan masukan orang lain ya. Nah, bagaimana sebagai penutup mungkin ada pesan dari Pendeta Yoel agar kita lebih
terbuka, lebih rendah hati, membuka diri untuk menerima masukan orang lain mungkin ya. Iya, saya rasa tidak ada jalan lain ya, bahwa kita harus apa ya? Yang menarik dengan telinga itu kan tidak ada kelopak telinga. Ya. Mata bisa ditutup mata kita, tapi telinga tidak bisa ditutup telinga kita. Sehingga sebetulnya mendengarkan itu menjadi keniscayaan. Ya, ya. Karena kita nggak mungkin menyeleksi kata-kata. Gitu Ya, ya. ya. Sehingga ketika ada kata-kata, ada masukan, maka menjadi bagian kita adalah dengarkan saja dahulu. Ya. Dengarkan saja dahulu, setelah itu baru kita cerna. Kalau memang benar masukan itu kita terima dengan senang hati. Ya. Kalau memang salah, kita bisa klarifikasi. Ya. Atau kalau memang dia salah dan kita merasa bahwa dia salah paham, ya kita klarifikasi. Ya. Tapi kalau memang dia hanya sekedar ingin membuktikan bahwa dia benar, ya kita juga bisa mengatakan ya terima kasih buat tegurannya, gitu ya. Jadi tidak ada jalan lain. Mengapa disebut dungu? Karena kita kehilangan kesempatan mendengarkan pendapat orang lain. Padahal yang menarik adalah sekarang ini di mana-mana yang namanya perusahaan berlomba-lomba ingin mendapatkan masukan. Bahkan mereka berani membayar mahal, membayar mahal. Saya masih ingat ketika ada survei gitu ya. Survei itu hadiahnya itu kopi gitu ya. Jadi perusahaan berani bayar mahal agar orang memberikan masukan, agar orang memberikan teguran, agar orang bersikap apa adanya, berpikir apa adanya, dan berikan masukan. Sehingga kalau perusahaan itu mau begitu, maka panggilan kita juga sebetulnya untuk mendapatkan masukan. Dan percayalah, masukan itu senyelekit apapun, itu tujuannya pasti baik. Dan kita bisa tahu, pemahaman orang itu tentang kita, yang mungkin kita sendiri tidak terlalu tahu, gitu ya. Inilah yang disebut positive thinking ya. Pesan orang-orang bijak dari dulu, banyak mendengar, lambat berkata-kata di sini ya. Katanya kita diberi dua telinga, satu mulut, agar kita dua kali lebih cepat mendengarkan ketimbang bicara, begitu ya. Terima kasih Pendeta Yoel sama-sama untuk perbincangan singkat tentang mencintai didikan. Nah, demikian Sobat Media, kita masih akan terus bertemu dalam mengupas dan membahas lebih dalam buku Jujur Melangkah, inspirasi dari kitab Amsal yang digali dari masa lalu untuk mencerahkan kita menjalani hidup di hari ini dan di hari mendatang. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga tayangan ini memberi manfaat dan menginspirasi Sobat Media dalam menjalani hidup sehari-hari di tengah dunia. Dukung terus pelayanan kami, Tangan Terbuka Media, dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.